Saat gerombolan perampok berhasil membobol sistem brankas sebuah bank, para kepolisian segera mengaktifkan sistem pelacakan AI mereka. Kepolisian menemukan jejak mereka dan mulai memerintahkan pengepungan. 去高原街东向逆行，3组去新所有警力车辆把劫匪的逃脱路线跟逆行，4组经炮兵街上北向镜湖马路，南山路中段。分开追击。知道。Yes sir。 Namun, setelah mereka sampai sesuai titik komando, para polisi tidak melihat mobil apapun. Sedangkan di layar kantor, terlihat jelas bahwa mereka berhasil mengepung mobil kawanan perampok itu. Setelah itu, mereka pun sadar bahwa sistem kantor sedang diretas hingga menghasilkan ilusi optik. Mereka hanya bisa menganga dan terkejut. Apa tindakan mereka selanjutnya atas kegagalan itu? Bisakah mereka menangkap perampok itu? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia kisahnya. Setelah beberapa hari menghilang dan tidak ada kabar, para perampok itu mulai menunjukkan batang hidungnya. Mereka sekarang berada di kantor pusat aset digital sedang beraksi. Kepala perampok itu bernama Fu Longseng sambil menyamar untuk melihat keadaan. Perampok itu mulai mengakses data para pemilik uang kripto dan berusaha untuk mengalihkannya ke rekening mereka. Saat melihat data kekayaan kripto yang lain, biliaran, si hacker yang bernama Simon tergiur untuk juga mengambilnya. Longseng panik karena waktunya yang tak memungkinkan. Para polisi yang dipimpin Kapten Asep sudah menuju lokasi dan mereka sampai tepat di saat data sudah tersalin semua. Para rampok mulai pergi dan mereka bertemu dengan polisi di pintu masuk. Polisi langsung menyadari mereka dan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka sangat lihai. Tapi Kapten Asep berhasil mencegat salah satu dari mereka ketika hendak memasuki lift. Adu gulat pun tak dapat terelakkan. Namun sayang, karena kelincahan mereka, sang kapten harus menjadi sandera mereka. Longseng berhasil kabur tanpa pengejaran dan sudah masuk ke dalam mobil taksi. Kapten Asep berusaha melakukan perlawanan di dalam lift. Tapi 5 lawan 1 adalah sebuah kemustahilan, mengingat kelincahan para rampok itu dalam bela diri. Akhirnya, sang kapten berakhir dengan tangan diborgol dalam lift. Para rampok itu segera pergi menggunakan parasut untuk menjauh dari gedung itu. Kapten Asep yang berhasil membuka borgolnya turut melompat memanfaatkan orang yang berada di tempat itu. Polisi memerintahkan mempersiapkan penangkapan para perampok itu di gedung WN Macau. Alih-alih berhasil menangkap, para polisi itu dibuat kelimpungan oleh para perampok itu. Para rampok itu turun dari atap gedung. Namun yang membuat pihak kepolisian bingung, mereka bisa hilang dari pantauan CCTV. Kepolisian kembali mencoba untuk mencari mereka dengan CCTV gedung, tapi malah semua sistemnya kena retas, termasuk milik kepolisian. Longseng juga sudah sampai di gedung WWN untuk memantau anak buahnya. Longseng juga turut mengomando penyamaran anak buahnya. Para rampok itu juga sudah berganti pakaian dan membaur dengan orang-orang dalam gedung itu. Madam Carla mulai kebingungan dan meminta seluruh timnya untuk mengaktifkan kamera yang berada di baju tim kepolisian untuk menyorot semua wajah yang mereka temui. Penyamaran mereka begitu rapi dan nyaris tidak ada celah sedikit pun. Namun di tengah pencarian, Kapten Asep ingat ciri-ciri salah satu mereka. Kapten Asep langsung berbalik dan mengejar. Dia mengkonfirmasi ciri-ciri itu kepada pasukan yang lain.
Meski sudah mendapatkan ciri-cirinya, komando mereka juga sudah disadap oleh kelompok perampok itu. Penyamaran manis mereka terlalu cantik untuk bisa dibongkar oleh para kepolisian. Akhirnya, mereka dapat menyelinap di antara keramaian pertunjukan pohon emas, dan para tim polisi tak dapat mengejar mereka. Setelah itu, di kantor kepolisian terlihat salah seorang pemilik aset kripto mengamuk dan marah atas hasil kinerja kepolisian yang gagal. Para staf kepolisian dikumpulkan di ruang meeting oleh jenderal mereka untuk membahas kegagalan ini. Madam Carla mengusulkan untuk memanggil ahlinya dalam hal pelacakan ini. Namun, Kapten Asep tidak setuju dan tak yakin bahwa fosil dapat menyaingi pelacakan AI. Sedangkan menurut Madam, pelacakan yang mereka unggulkan itu sudah dikuliti oleh para perampok itu. Kapten Asep tetap memaksa, namun sang jenderal meminta masalah ini harus segera diatasi, entah dengan teknologi modern atau model klasik. Kapten Asep hanya bisa diam. Keesokan harinya, kepolisian menugaskan Gugu dan Lee untuk memata-matai sang ahli pengintaian. Dialah Wong, sang ahli pengintaian. Setelah mengintai, Gugu sejenak istirahatkan untuk makan siang. Tak lama dari itu, dia melihat Wong juga masuk ke tempat makan itu. Gugu mematikan teleponnya, dan tak lama Wong datang menghampirinya. Wong bertanya kenapa Gugu mengikutinya, tapi Gugu berusaha mengelak dan pura-pura tak mengenali Wong. Wong langsung menjelaskan tahapan pengintaian yang dilakukan Gugu padanya, dengan spesifik dan jelas. Akhirnya Gugu hanya bisa terkejut dan terpukau, karena pengintaiannya sangat terbaca mudah oleh Wong. Akhirnya, Gugu hanya bisa tertegun. Cerita berpindah ke kantor polisi Makau. Mereka mulai menampilkan hasil rekaman CCTV sebelum diretas hacker perampok. Wong meminta untuk mengulang 15 detik sebelumnya, sampai beberapa kali. Para polisi yang awalnya meremehkan, mulai serius melihat Wong yang melihat rekaman itu secara berulang. Kantor itu sejenak hening, dan semua mata tertuju pada analisa Wong pada rekaman itu. Wong menghentikan pemutaran itu, dan langsung dapat menunjukkan orang-orang yang mencurigakan dari rekaman tersebut. Mereka semua terkejut dan terpaku. Kapten Asep yang kurang yakin masih bertanya bagaimana bisa Wong tahu. Wong mengatakan bahwa mereka semua melihat ke arah CCTV ketika mereka masuk. Hal itu menunjukkan bahwa mereka mengkonfirmasi posisi CCTV pada tim peretas mereka. Dan Kapten Asep hanya melongo dengan jawaban itu. Sementara itu, di markas para perampok itu, mereka sedang senang karena telah berhasil meraup keuntungan yang banyak. Tak lama, Longseng datang. Simon mencoba menyapa dan dibalas dengan tamparan di pipi. Longseng marah karena sejak dulu dia tak pernah tersorot kamera. Longseng marah pada Simon karena merubah rencana awal sehingga wajahnya dapat tersorot kamera. Longseng sangat mengantisipasi hal itu dan sangat berbahaya pada perjalanan mereka selanjutnya. Cerita berpindah ke kantor kepolisian. Mereka mengumpulkan file rekaman CCTV untuk menemukan wajah-wajah para perampok itu. Dan benar, akibat keteledoran Simon, muka Longseng tertangkap kamera meskipun agak buram. Wong mulai mengingat-ingat bahwa dulu pernah ada pasukan khusus yang spesialis dalam penyusupan dan pembunuhan dengan model pertarungan jarak dekat.
Dia dijuluki Sang Bayangan, dan memang sudah lama menghilang. Wong meminta untuk mengerahkan tim pemantau rahasia untuk menemukan kelompok Longseng. Mada mengatakan bahwa tim seperti itu sudah tidak ada dan sudah digantikan oleh pelacakan AI. Wong menyarankan agar membentuk tim kecil-kecilan untuk dijadikan pemantau lapangan. Namun jenderal malah memintanya untuk membantu membentuk tim tersebut. Saat berada di tempat latihan, Gugu diganggu oleh rekan kerjanya. Karena terpilih dalam tim lapangan, dia diremehkan karena bertubuh kecil tapi bisa menjadi polisi. Bahkan mereka mengatakan hal yang membuatnya sangat marah, sampai dia menghajar mereka. Beberapa hari kemudian, mereka mulai membentuk tim lapangan, memilih orang-orang yang tak terlihat seperti polisi. Wong juga memberikan materi-materi inti untuk menjadi tim lapangan. Dan mereka pun mulai turun lapangan untuk beraksi menjadi tim pengintai. Hari terus berganti hari, pemantauan mereka tetap sama seperti biasa, belum mendapatkan apapun terkait kelompok Longseng. Gugu mulai merasa risih karena hanya berada di dalam mobil bersama Wong. Sementara itu, kelompok Longseng mulai mengatur rencana yang dipasrahkan pada Simon. Simon sejenak mengingat masa kecilnya di panti itu. Ternyata, mereka semua adalah anak panti asuhan yang dibesarkan oleh Longseng. Saat datang dari membeli makanan, Gugu tak sengaja melihat preman yang sedang mengganggu wanita. Wong memintanya untuk menghubungi polisi saja, namun Gugu tak memperdulikan perintah itu. Dia tetap mendatangi preman itu dan berusaha menghentikan mereka. Namun ternyata, Gugu hampir dibuat kewalahan oleh para preman itu. Untungnya, Wong datang tepat waktu untuk menolong Gugu dan berhasil meratakan para preman itu. Wong marah pada Gugu karena telah melakukan hal ceroboh. Namun, Gugu merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang polisi. Wong menjelaskan bahwa Gugu sedang berada dalam misi yang berbeda dan harus bisa menyembunyikan identitasnya sebagai seorang polisi. Wong menceritakan masa lalunya, bahwa dia pernah melakukan tindakan ceroboh seperti Gugu, sehingga mengakibatkan ayah Gugu tertembak oleh kelompok teroris. Akhirnya, Gugu mengerti kesalahannya, dan semua polisi di kantor juga mendengar cerita kelam Wong lewat alat yang berada di telinga sopir mobil yang tak dimatikan. Saat menjalani pengawasan lapangan, ternyata mereka tak sengaja melihat Longseng. Wong langsung mengomando mereka untuk mendekat ke titik lokasi Longseng terlihat. Semua kamera pelacakan diarahkan ke lokasi tersebut. Wong meminta Gugu untuk memastikan secara dekat karena hanya Gugu yang tak terlihat seperti polisi. Wong mengatur pergerakan tim untuk mendekat ke Longseng. Mereka semua sudah berada di pasar itu. Namun Longseng bukan orang sembarangan yang mudah tertangkap kamera. Gugu harus pura-pura mencari barang hilang untuk mendapatkan pantulan cahaya wajahnya dari air yang menggenang. Hampir komunikasi Gugu terlihat. Kapten Asep memutar posisi kamera CCTV untuk mengetahui wajah Longseng. Namun, dihentikan tepat waktu oleh Madam Carla.
Wong bernafas lega karena pengintaian mereka berhasil. Tak dicurigai oleh Longseng. Tak lama dari kesenangan itu, mereka mulai kebingungan karena tak bisa mendekati Longseng lebih dekat. Dan posisinya pun masuk ke apartemen yang tak ada kamera CCTV satupun. Gugu menyatakan siap mendekat dan turut masuk ke dalam apartemen itu. Wong melihat rekaman ulang di pasar dan ternyata Gugu terlihat oleh Longseng saat memegang telinganya. Gugu bertemu dengan Longseng di depan pintu lift. Wong segera bergegas mengejar Gugu. Longseng mulai mengeluarkan pisau dari sakunya. Untungnya, Wong datang tepat waktu. Longseng mencoba melihat alat komunikasi di telinga Gugu. Beruntung, saat Wong datang, langsung melepaskannya. Wong mendalami peran menjadi ayah Gugu. Pura-pura memarahi Gugu, Wong membuka pembicaraan dengan Longseng. Wong menawarkan apel yang ditanamkan kamera. Wong menggigitnya dan membuangnya di pojokan untuk memantau lantai yang dituju oleh Longseng. Longseng tetap melihat mereka. Wong menggunakan kawat untuk menjadikannya kunci kamar alternatif. Mereka pura-pura masuk kamar untuk menghilangkan kecurigaan Longseng. Setelah mereka masuk, Longseng langsung masuk kembali ke dalam lift dan menuju ke kamarnya. Mereka langsung meletakkan banyak kamera di lantai 8 untuk memantau gerak-gerik Longseng. Mereka juga meneliti sampah kamar Longseng. Menggunakan kamera pendeteksi panas untuk melihat aktivitas Longseng di kamarnya. Keesokan paginya, mereka bertemu di pasar dan sedikit basa-basi. Longseng mencoba mendeteksi senjata dalam pakaian Wong. Mereka berbincang sambil berbelanja. Mendengar Longseng suka memasak, Wong mengundangnya untuk makan bersama di apartemennya. Malam itu, Longseng benar-benar datang untuk makan malam. Wong memintanya untuk turut memasak. Saat makan bersama, Gugu meletakkan HP-nya berdekatan dengan milik Longseng agar bisa mengkopi semua filenya. Malam itu serasa asik dan tak ada hal janggal apapun. Longseng kembali ke kamarnya. Gugu juga hendak mengantarkan HP-nya ke tim penyelidik data. Namun ternyata, kejadian tadi sudah terpantau oleh Simon dan memang memiliki rencana bersama kakaknya si Wang. Tak lama, pintu Wong ada yang mengetuk. Dikira Gugu kembali, ternyata si Wang yang melancarkan serangan. Tim pemantau tak tahu bahwa Wong sedang diserang, karena di monitor mereka terpantau sedang berbicara dengan Gugu. Meskipun berumur, Wong masih dapat mengimbangi gerakan si Wang dan dapat memberikan perlawanan. Lee mulai sadar bahwa ada yang aneh dengan video yang mereka lihat. Dan tak lama, Gugu membuka pintu untuk menyerahkan HP-nya. Semua melongo dan segera mengirim perintah untuk ke kamar Wong. Kepolisian juga tidak sadar bahwa Simon memantau mereka lewat CCTV mereka sendiri. Mendengar hal itu, si Wang segera pergi meninggalkan Wong sebelum polisi yang lain datang. Sementara itu, Simon merencanakan perampasan paksa berangkas digital yang berada di kantor kepolisian dengan mitranya. Tiga hari kemudian, Longseng mulai memperlihatkan sebuah pergerakan. Sedangkan sebagian yang lain langsung masuk ke kamar Longseng untuk memeriksa barang-barangnya. Tak lama dari memberikan komando,
mobil Wong ditabrak mobil besar hingga terpental ke dalam gedung. Dan gedung itu memang kantor kepolisian mereka. Ternyata mereka memang sengaja menabrak untuk menerobos kepolisian. Mereka adalah tentara bayaran yang sebelumnya membuat kesepakatan bersama Simon. Sebagian tim pemantau yang tersisa tetap mengikuti mobil Longsheng. Bubu sadar dan sigap mengambil senjata. Karena lambat sedikit saja, mereka bisa rata. Wong sadar, langsung melindungi Gugu. Sementara mobil Longsheng menuju ke panti asuhan tempat Simon bersembunyi. Mereka mencoba memeriksa dengan kamera pendeteksi panas. Namun, saat ingin memberitahu keadaan, sambungan komunikasi mereka terputus secara keseluruhan. Setelah berada di dalam panti asuhan, ternyata sudah banyak orang yang diperintah untuk membunuh Longsheng. Namun tak semudah itu. Longsheng, ahli pisau dan petarung jarak dekat, dengan mudah menjatuhkan mereka satu persatu. Sementara itu di kantor kepolisian masih berperang dengan tentara bayaran. Meski sudah berumur, Wong masih bisa membuat mereka kelimpungan. Gugu Baiwan dengan tentara perempuan mereka. Di akhir, Wong melawan komandan tentara itu. Di panti asuhan, Longsheng dapat meratakan semua preman-preman bayaran itu. Si Wang memanggil Longsheng. Longsheng terkejut karena penyerangan terhadapnya memang direncanakan oleh Si Wang. Simon meminta Si Wang pergi. Tapi Si Wang tahu bahwa Longsheng adalah orang yang sangat berbahaya bagi mereka ke depannya. Si Wang mulai melakukan serangan. Meski sudah kelelahan, gerakan Longsheng masih sangat baik untuk menangkis serangan Si Wang. Si Wang mendorong Longsheng sampai terjatuh ke lantai bawah. Pertarungan mereka terus berlanjut, saling serang dan tusuik. Namun akhirnya, Si Wang yang kalah. Melihat Si Wang tewas, Simon langsung menekan tombol peledak. Dan ledakan besar pun terjadi. Sementara di kepolisian, mereka berhasil mengamankan kondisi dan menangkap semua tentara bayaran yang masih hidup. Mereka kemudian melihat berangkas. Dan benar, berangkas mereka telah dibobol oleh para perampok itu yang menyamar menjadi anggota SWAT. Di dalam mobil, mereka semua sedang bersedih karena menganggap Longsheng menjadi pengalih kepolisian demi kelancaran rencana mereka. Longsheng bangun dari tumpukan reruntuhan dengan penuh kesedihan mendalam. Para polisi mulai masuk dan menangkap Longsheng yang penuh dengan luka. Dia meminta untuk diantarkan ke gedung Win Palace untuk menunjukkan seseorang yang juga harus tertangkap. Para rampok itu juga sampai di gedung Win Palace dan kepolisian menyusul dari belakang. Mereka segera kabur dan berpencar. Wong dan yang lain turut berpencar mengejar mereka. Saat berjalan, tiba-tiba Wong mendapatkan serangan dari mereka.
Satu orang hampir dikalahkan, malah datang yang lain untuk membantu. Terpaksa, Wong harus tertahan meladeni mereka berdua. Gugu berusaha mencari Simon di tengah keramaian. Wong menyuruh tim kepolisian untuk menelpon Simon agar berbicara dengan Longsheng. Hal itu dilakukan untuk memantau posisi Simon. Namun sayang, teori mereka tetap buntu, karena Simon lebih cerdik dalam hal meretas sistem. Gugu dilanda kebingungan untuk menemukan Simon. Longsheng akan mengembalikan HP-nya. Namun, Kapten Asep salah perhitungan, sehingga si isi mobil dibuat kewalahan oleh seorang Longsheng. Dengan mudah, Longsheng meninggalkan mereka yang rata dalam mobil. Tim pemantau kebingungan menemukan ciri-ciri Simon. Namun, suara Longsheng menjelaskan ciri-cirinya lewat alat yang dia ambil dari mobil tadi. Lee berhasil menemukan Simon. Dia mengikutinya sampai stasiun kereta. Saat hampir masuk ke dalam, seret! Serangan dari Longsheng membuat Lee terjatuh. Sampai di dalam, dia juga memberikan banyak hadiah di perut Simon. Wong dan Gugu terlambat. Bahkan, mereka tak sempat menolong Lee hingga dia tidur selamanya. Beberapa hari setelah kejadian, Wong menemui Gugu yang berada di kantornya. Terlihat kantor masih aur-auran. Wong mengatakan pada Gugu bahwa Longsheng adalah seorang perampok kuno dan tak mengerti tentang dunia kripto. Ungkapan itu membuat Gugu sadar bahwa kripto itu masih belum dicairkan, dan Longsheng pasti akan lebih memilih uang ketimbang kripto itu. Gugu segera mengajak Wong ke rumah pemilik kripto itu untuk memantau. Dan setelah beberapa hari menunggu, pemilik kripto itu memang benar-benar keluar dari rumahnya dan segera diikuti oleh Gugu. Sesampainya di kantor pemilik kripto, Gugu langsung masuk ke ruangannya, dan orang itu memang sedang menyiapkan uang untuk ditukarkan dengan kripto yang berada di tangan Longsheng. Mereka memang sudah menentukan waktu dan lokasi pertemuan, namun digagalkan oleh kedatangan Gugu. Gugu segera mendatangi lokasi itu diikuti oleh Kapten Asep, Wong, dan tim kepolisian yang lain. Ternyata, Longsheng sudah berada di lokasi itu. Gugu pura-pura menjadi pengunjung, tapi karena Longsheng sudah mengetahuinya, dia segera menghampirinya dan membuatnya pingsan. Wong segera datang menghampiri, namun dia terlambat karena Gugu sudah pingsan. Dia segera mengejar Longsheng, dan benar, Longsheng gagal kabur lewat pintu belakang karena sebelumnya sudah diantisipasi terlebih dahulu oleh Wong. Pertarungan dua legenda ini pun tak dapat dielakkan. Mereka berdua sama-sama sisa zaman dulu dan memang sudah sangat senior di bidangnya. Beberapa kali Wong terkena pisaunya. Longsheng memang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Wong sudah penuh luka sayatan di tubuhnya, namun dia masih mampu memberikan perlawanan.
Gugu mulai sadar, dia bangkit untuk mengejar Longseng. Padahal mereka sedang bertarung di atas atap restoran itu. Tiba-tiba mereka terjatuh semua. Longseng masih dapat berdiri dan akan mengakhiri Wong. Untung Gugu datang tepat waktu. Gugu tersudut. Wong bangun menolong. Tapi Longseng lebih sedikit cedera hingga dapat menyudutkan Wong kembali. Gugu segera menolong Wong dengan mendorong Longseng. Longseng segera bangkit dan melarikan diri. Wong meminta Gugu segera mengejar Longseng agar tidak ketinggalan jejak. Kantor memperingatkan bahwa Longseng ke lokasi yang tidak ada CCTV sama sekali. Jadi Gugu harus menguatkan intuisinya untuk menemukan Longseng. Dia terduduk dan teringat dengan pertemuannya pertama kali dengan Wong. Dia mengingat pelajaran mendasar menjadi pengintai lapangan. Akhirnya, Gugu menemukan Longseng. Dia mulai mengejar. Bantuan dari timnya juga mulai berdatangan. Mereka tetap dengan penyamarannya. Wong juga turut memantau dengan mengomando mereka dari dalam mobil. Semua arah jalur telah mereka lewati untuk menutup arah lari Longseng. Akhirnya, Longseng terkepung. Wong tiba di lokasi. Saat hendak ditangkap, Longseng masih memberikan perlawanan pada Gugu. Gugu berhasil menjatuhkannya dan Longseng pun tertangkap. Film pun berakhir.